Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau meresmikan Balai Kerapatan Rumah Restoratif Justice Kampung Tengah Kecamatan Mempurah. Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Kajati Riau, sekaligus penyerahan surat ketetapan penghentian penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Siak pertanggal 1 Juli atas nama Anwar alias Nuar bin Hakirudin tentang penghentian penuntutan melalui Restoratif Justice oleh Kajati Siak. Acara ini berlangsung di kantor Kampung Tengah, Kecamatan Mempurah. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya, agar acara kita pada hari yang berbahagia ini diberikan kelancaran juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sejenak kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Harman SAG MH, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. Kepada Bapak, dengan hormat kami silakan. Ya Allah, ya Rahman, hari ini kami berkumpul ya Allah di sini dalam rangka meresmikan rumah restoratif justisi ya Allah. Kerana Engkau berkahi acara kami ya Allah, Engkau rahmati acara kami ini ya Allah, Engkau beri hidayah terhadap acara kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kehadiran rumah restoratif justisi ini ya Allah, kami bermohon dan berminat kiranya kami bisa menjadi warga yang sadar hukum, bisa menjadi warga yang taat hukum ya Allah. Sekaligus kami bermohon ya Allah, kiranya para penegak hukum kami adalah penegak hukum dan benar dan adil ya Allah. Mereka bisa memberikan bimbingan terhadap masyarakat kami tentang hukum ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karena kami yakin ya Allah, keberhasilan hukum itu bukan semakin banyak orang dihukum ya Allah,
Tapi semakin banyak orang salah hukum, semakin banyak orang yang taat terhadap hukum ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah petunjuk kepada para pejabat kami ya Allah, agar mereka senantiasa mau menaati hukum, mau melaksanakan ketentuan hukum ya Allah, serta beri mereka hidayah dan petunjuk ya Allah, karena selama ini mereka ketakutan akan melanggar hukum ya Allah. Kiranya dengan rumah restorasi justisi ini ya Allah, kami bermohon pelanggaran hukum yang ada di Kabupaten Siak bisa diselesaikan secara adil dan bijak ya Allah, sehingga para pejabat kami termotivasi untuk berinovasi untuk berbuat lebih baik ya Allah, karena selama ini mereka ketakutan dalam rangka melanggar hukum ya Allah. Dan itu kami bermohon ya Allah, kiranya para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan para penegak hukum yang lain ya Allah, agar mereka senantiasa turut di bawah dalam rangka memberikan pelayanan hukum, memberikan bimbingan hukum ya Allah, agar negeri kami menjadi negeri yang balbatul warakul ghafur ya Allah, agar para pejabat kami bisa berbuat untuk lebih baik buat masyarakat ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bermohon dan bermunajat kepada Allah, kiranya Engkau dengar doa kami ini ya Allah, Engkau kabulkan segala harapan dan keinginan kami ya Allah, agar kami terkhusus di negeri Siak, negeri istana ini ya Allah, menjadi penegak hukum yang berwibawa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Siak yang terhormat Bapak Darmabela Timas SHMH di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan bersilaturahim pada peresmian rumah restoratif justice Kejaksaan Negeri Siak. Salawat beserta salam senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kejati, Pak Bupati, dan seluruh undangan yang berbahagia, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari hal tersebut kemudian lahirlah konsep rumah restoratif justice yang merupakan buah pikiran tentang menghidupkan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat mengenai musyawarah dengan mengedepankan kebiasaan berkomunikasi dan meningkatkan kepekaan terhadap kearifan lokal sebagai jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan tempat berlindung para pencari keadilan dan perdamaian yang harmonis dengan keseimbangan dalam upaya membentuk kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan mengedepankan kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan bukan balas dendam demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin dalam rangka penegakan hukum yang humanis. Dalam melakukan penegakan hukum yang humanis melalui mekanisme restoratif justice ini, tentu kejaksaan tidak dapat bergerak secara sendiri-sendiri. Dukungan dari berbagai pihak dan sinergitas antar lembaga dan seluruh komponen masyarakat akan mempermudah kami dalam melaksanakan kebijakan ini, khususnya antara lain dari pemerintah Kabupaten Siak dan lembaga adat Melayu yang secara konsisten akan melakukan secara terus-menerus. Salah satu dukungan tersebut yakni dengan berdirinya rumah restoratif justice di Kampung Tengah Kabupaten Siak saat ini, yang telah bersedia untuk menyediakan sarana di kantor Kampung Tengah, yang kedepannya pendirian rumah restoratif justice akan kita dirikan di setiap kantor-kantor kampung dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak,
yang diharapkan dijadikan sebagai tempat dilakukannya mediasi terhadap suatu perkara antara pelaku tindak pidana dengan korban. Semoga kelak dengan berdirinya rumah restoratif justice di setiap kampung ini dapat mendatangkan keadilan yang humanis di tengah masyarakat dan menghadirkan kemanfaatan hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, sebagai langkah awal manusia yang berkeadilan dan humanis, kiranya Bapak Kajati Riau berkenan meresmikan rumah restoratif justice Kejaksaan Siak di Kampung-Kampung Tengah, Kabupaten Siak. Selanjutnya kami atas nama jajaran Kejaksaan Negeri Siak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan terciptanya rumah restoratif justice ini. Hadirin dan para undangan yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Bupati Siak. Kami jemput dengan hormat kepada Bapak Dr. Andus Haji Al-Fedri, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cincin tuan-tuan yang kami banggakan. Alhamdulillah, Allah ridho, di siang berbahagia yang sholat panah rahmat kali ini kita bisa hadir bersama di kantor kampung Tengah ini dalam keadaan walafiat, dan insyaallah sebentar lagi akan dilakukan peresmian rumah restoratif justice oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Dan tentu Kampung Tengah ini merupakan kampung adat yang ada di Kabupaten Siak. Ada 8 kampung adat dari 122 kampung yang ada di Kabupaten Siak dan 9 kelurahan. Untuk itu tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat Kabupaten Siak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang telah berkenan untuk berkunjung ke Kabupaten Siak, dan sekaligus kami ucapkan selamat datang di negeri Siak, Kota Istana. Hendak mengaji pergi ke Surau, Saleh Pelita, dibawa ke Pura. Selamat datang Bapak Kajati Riau di Kota Istana, Siak Singapura. Semoga dengan kedatangan Bapak kepada Kejaksaan Tinggi Riau di Siak ini, tentu kami harapkan ini akan menambah motivasi bagi kami semua dalam bagaimana lebih meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan upaya mensejahterakan rakyat. Dan kedatangan Bapak tentu sangat membanggakan kami. Seperti disampaikan Pak Kajari tadi, hari ini di Kampung Tengah, dan insya Allah rumah restoratif justice ini akan hadir di seluruh kampung, 122 kampung seluruh Siak. Apa tadi maksud restoratif justice juga sudah dijelaskan oleh Pak Kajari, dan kami mendorong tentunya keberadaan restoratif justice tentu dengan melibatkan juga lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Ini mewakili Ketua Alam dari yang mewakili hari ini. Nah, kemudian juga nanti diharapkan seluruh penghulu dengan dorongan Pak Camat dan Bu Camat agar nanti dibuat juga regulasinya melalui peraturan kampung, sehingga perkara-perkara yang nanti ada di tengah masyarakat tidak semuanya masuk ke pengadilan. Ada yang bisa diselesaikan secara musyawarah berdamai, ya, secara humanis tentunya. Nah, kalau semuanya masuk ke pengadilan dan itu semuanya nanti masuk ke hutan Siak ini sangat overload. Tadi saya tanya kepada Pak Kerutan, ya, fasilitas yang di hutan ini hanya bisa sebetulnya standar untuk menampung 120 orang. Sekarang sudah terisi 550 lebih. Artinya ini 400% lebih, Pak. Jadi ini sangat overload. Ya, tentu dengan keberadaan rumah restoratif justice, ya, tidak semuanya nanti akan masuk ke rutan. Nah, kemudian yang terbanyak di rutan ini adalah penyalahgunaan narkoba. 60% itu narkoba. Tentu ke depan untuk mendukung restoratif justice juga diperlukan fasilitas rehabilitasi medis
untuk pelaku penyalahgunaan narkoba yang mungkin bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Dan tentu Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dapat kami laporkan di Kabupaten Siak sudah ada rehabilitasi medis, yaitu IPWL, instansi penerima wajib lapor di Puskesmas Perawak, yang tentu sudah mendapat izin, ya perizinan sudah selesai disetujui oleh Menteri Kesehatan, termasuk tenaga pun sudah dilatih ya ke Medan saat itu, termasuk dokter paramedis dan termasuk psikoternya itu juga sudah ada, termasuk ruangannya, tempat tidurnya sudah lengkap semua. Namun kemarin selama masa pandemi COVID lebih kurang 2 tahun 2020-2021 ya, apa fasilitas ini yang ada di Puskesmas Perawak kita gunakan untuk tempat untuk rehabilitasi atau pengobatan dari penderita COVID-19. Dan ke depan sudah siap untuk difungsikan sebagai fasilitas rehabilitasi medis. Nah, kemudian dapat kami laporkan juga kepada Pak Kejaksaan Tinggi Riau bahwa hubungan koordinasi Forkopimda bersikap cukup baik, terutama dalam bagaimana mengatasi dan mencari solusi dari persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Siak, terutama menyangkut kondisi daerah dan keterlibatan dan tentu juga dukungan dari masyarakat itu juga difasilitasi melalui Forkopimda. Dan di Siak Pak Kedati dilaksanakan setiap bulan rapat Forkopimda. Nah, kemudian juga kami mengapresiasi tentunya Pak Kepala Kejaksaan Negeri yang pertama telah mengupayakan penyelesaian negosiasi yang mediator untuk mendapatkan lahan dari DSI. Ada selisih dari lepasan di kawasan hutan 13.000 hektar yang diberikan izin lokasi dari UP itu 8.000 hektar. Nah, 5.000 hektar sudah lama nih kita minta kepada DSI, tak dapat. Tapi tak tahu nih jurusan apa yang digunakan Pak Kejari. Apabila pihak DSI sudah mengembalikan 5.000 hektar nih ke negara, ke BPN, sehingga tahun ini sudah dilakukan redistribusi asetnya oleh BPN dan sudah masuk anggaran. Ini patut nih ya, masyarakat juga berterima kasih kepada Pak Kejari. Ini ada di 3 kecamatan, di 5 kampung yang ada di sebelah sini Pak. Ini termasuk kampung tengah ini. Alhamdulillah tentu ini akan diselesaikan nanti di sertifikat melalui BPN. Kemudian kami apresiasi Kejari juga telah ada MOU dalam rangka jaga desa. Untuk bagaimana pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa bisa secara akuntabel, transparan dan betul-betul efektif dalam tentu mendorong percepatan ekonomi dan pembangunan yang ada di kampung-kampung. Nah, kemudian juga sudah ada MOU Pak Jati antara Pak Kejari dengan Pemda Siak dalam rangka akselerasi percepatan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Sudah beberapa kali juga pertemuan, termasuk kami juga ada dengan Pak Kejari dan termasuk penghulu-penghulu kemarin ya, dengan berbagai potensi perusahaan yang ada di sini supaya ini menyelesaikan dan dapat membayar menyelesaikan pajak dan kontribusinya. Termasuk ada yang juga antara Pak Kejari dengan BUMD untuk mendorong bagaimana BUMD ini bisa juga sebagai salah satu pundi-pundi pendapatan daerah di masa yang akan datang. Nah, kemudian kami laporkan juga kepada Pak Kejati bahwa tadi Pak Kejari menyampaikan juga ya, bahwa ke depan diperlukan juga ada fasilitas untuk gudang dan tempat penyimpanan barang-barang bukti. Nah, tadi saya sudah sampaikan Pak Kejari dan tadi saya sampaikan Pak Kejati, ya Pemda Siak juga siap untuk menghibahkan nanti lahan juga ya 1 hektar untuk fasilitas ini. Nah, sehingga untuk barang-barang bukti ini bisa lebih relatif aman untuk di masa mendatang. Ya, pasti juga akan disetujui oleh Pak Ketua dan pimpinan DPRD. Ya, kalau untuk kepentingan fasilitas umum untuk juga bagaimana mendukung tugas-tugas instansi vertikal Forkopimda yang ada di Kabupaten Siak. Belah sebatang sekayu jati di bawah dari Sindragiri. Atas dukungan Pak Kejati, Rumah Restorasi Justice kini resmi berdiri. Terakhir dari Pak Kejati, kami mohon nanti arahan-arahan kepada kami semua di sini
dan sekaligus dimohon untuk meresmikan rumah restoratif justice di Kampung Tengah di Kecamatan Mempura. Orang berladang di Kampung Kandis, waktu menuai kampungnya ramai. Mari sukseskan restoratif justice untuk masyarakat rukun dan damai. Provinsi Riau penghasil minyak, adat budaya tumbuh selasi. Tahniah untuk Bapak Kejari Siak atas kinerja dan inovasi. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau sekaligus meresmikan Rumah Balai Kerapatan Restoratif Justice Kampung Tengah. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dr. Jaja Subagja SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita diberikan nikmat sehat. Dan alhamdulillah cuaca cerah sekali. Ini menandakan menyambut restoratif justice ini, rumah di sini tuh disambut antusias oleh masyarakat. Jadi ada slogan kok rakyat, bahwa rakyat ini kok kejaksaan ini sekarang tumpul ke atas dan ke bawah. Itu tidak benar. Makanya inilah restoratif justice ini sesuai dengan Perja nomor 15 tahun 2020, terobosan dari Pak Jaksa Agung kita ini, Pak Ester Burhanuddin, bahwa kita ini milik rakyat dan kita juga harus membantu rakyat. Jadi sesuai dengan kewenangan saya, kewenangan kejaksaan, Pak Ketua PN tahu 139 KUHP, bahwa perkara itu dari penyidik pernyataan P21 tahap 2 yang bisa menentukan apakah perkara ini bisa dilimpah atau tidak adalah kejaksaan. Maka dengan berbagai kebijakan dan terobosan dari kejaksaan dan membela masyarakat, terutama perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang dilakukan oleh masyarakat karena kebutuhan ekonomi. Misalnya pencurian susu atau Indomie, itu karena kebutuhan ekonomi mendesak, membeli susu nggak punya duitnya, masa perkara itu harus dinaikkan ke pengadilannya kebutuhan. Kebutuhan kan seorang ibu, dia punya perasaan yang halus. Gitu. Jadi dengan ada terobosan ini, tidak semua perkara harus dilimpahkan ke pengadilan. Jadi ini juga restoratif justice ini perkara-perkara yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan Jaksa Agung nomor 15 itu tahun 2020. Pertama, pelaku belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan pidana. Pidana ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Kalau ini tidak direspon oleh kejaksaan, bagaimana itu nanti lapas ini? Lapas ini udah penuh. Benar Pak? Kedua, ada Pak Kepala Lapas. Udah penuh ya Pak Kambo ya? Udah penuh. Nah, kedua, kita ini harus berhati nurani. Berhati nurani. Jadi kita ini kejaksaan ini punya rakyat. Jadi kita juga harus cinta rakyat. Begitu juga saya mengharapkan dari Pak Kajari, tolonglah sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat. Lebih baik kita mencegah penyakit, kejahatan daripada kita mengobati. Bukannya kejaksaan ini banyak perkara itu menandakan berhasil, tidak. Kalau banyak perkara kejahatan ini berarti masyarakat ini masih rawan. Justru kalau kita sedikit menangani perkara berarti dengan catatan bahwa masyarakat ini sekarang udah kondusif, udah ngerti hukum. Tapi kalau perkaranya banyak, nah ini tugas kejaksaan, tugas kepolisian, aparat penegak hukum harus berpacu bagaimana masyarakat ini paham dan sadar hukum. Jadi kita itu utamakan pencegahan dulu.
Kalau orang itu sudah dibina, dicegah, mereka ini tidak patuh lagi, ya udah. Karena hukum ini ada pencegahan, ada penindakan. Jadi kita ini lebih utamakan pencegahan dulu Pak Kajari. Kedua juga lebih utamakan pemulihan aset, pemulihan keuangan negara. Itu juga kan tadi ada jaga desa, tolong desa-desa dibina. Jangan sampai desa-desa ini menyalahgunakan uang desa. Pemerintah udah susah payah bagaimana caranya mensejahterakan rakyat di desa-desa, dan uang itu harus sampai ke rakyat dengan cara pembangunan. Ini juga harus dikawal. Kalau nggak dikawal, kebablasan. Ada lurah di sini. Pak Lurah mana Pak Lurah? Nggak ada Pak Lurah ya? Penghulu di sini. Penghulu mana ada? Berapa orang? Gimana Pak Penghulu? Desanya aman? Aman? Betul? Uang desa aman? Dipegang oleh siapa uang desa? Jangan dipegang penghulu ya. Jangan ya. Jadi tolong, kadang-kadang saking takutnya bendahara takut diganti, dipegang oleh penghulu. Penghulu beli durian, lupa itu. Duriannya durian tembaga lagi. Jangan sampai mana uang negara, mana uang kita. Kalau uang itu, kalau kata orang saya nih, orang Sunda, tidak ada saudaranya. Uang itu. Betul Pak, bukan ketua PN. Kalau pinjam ya pinjam, hukumnya bayar. Menurut agama pun kalau nggak dibayar ya nanti ditagih di setelah malam itu ditagih juga pertanggungjawaban. Kalau minta ya minta. Kalau ini uang kantor ya uang kantor, tidak bisa dipakai uang pribadi. Begitu juga uang pribadi tidak bisa nutupi uang kantor. Itu uang itu. Jadi kalau kita uang itu benar-benar harus tertib. Kalau menurut orang Sunda saya Jawa Barat gitu ya. Jadi uang itu tidak ada saudaranya. Jadi kadang-kadang gara-gara uang ini sering terpeleset. Saya mengharapkan dengan ada rumah restoratif justice ini, tadi sambutan dari Pak Bupati, alhamdulillah Pak Bupati, saya sangat terima kasih. Dan jangan panas-panas kayak ayam, jangan hangat-hangatan. Tolong dimanfaatkan rumah ini. Tadi di dusun-dusun kampung-kampung mau ada restoratif. Permasalahan hukum apa aja tolong dimusyawarahkan di sini. Di sini ada ketua LAM, yang kita juga ada ketua agama, tokoh agama, usul. Kita rembukan sepanjang itu bisa diselesaikan secara musyawarah, kita selesaikan secara musyawarah. Jangan sampai berlarut-larut sehingga kita ada dendam. Kita lakukan musyawarah untuk mufakat dari dulu, zaman dari nenek moyang kita selalu itu dipakai. Kenapa jangan dipakai sekarang? Apabila ada hal-hal yang kurang bisa dijembatani, langsung bisa koordinasi dengan Pak Kajari. Silahkan kasih datum, kasih inter, kasih pisus, kasih pidum. Layani masyarakat ini dengan baik. Kalau dia sungkan ke kejaksaan, ini ada rumah RT di sini. Dimusyawarahkan di sini, pakai di sini, memanfaatkan. Jadi tolong disosialisasikan Pak Kajari dan masyarakat jangan takut-takut. Kejaksaan itu punya rakyat, punya masyarakat, dan kita adalah pelayanan publik. Jadi saya nggak panjang lebar, Pak Bupati, saya atas nama pimpinan dari Kejagung, dari saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Pak Bupati dengan jajaran Pak Kopendo ini berkat terselenggaranya rumah kerja ini. Mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan rumah restoratif justice di wilayah Kejaksaan Negeri Siak. Semoga Allah
pengasih, maha penguasa, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang, selalu meridhoi dan merestui rumah justice ini dan untuk bermanfaat semua, bukan di sini aja, untuk masyarakat Kabupaten Siak semuanya. Dan tolong dukungan dari masyarakat agar rumah restoratif justice ini yang didirikan ini jangan sampai tidak ada manfaatnya. Ini untuk manfaat masyarakat dan rakyat Kabupaten Siak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang sangat meriah. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara penghentian penuntutan dengan restoratif justice secara serta pemotongan pita nantinya berdasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Siak nomor PRIM strip 1198 titik 4 titik 17 garing L titik 2 garing 07 garing 2022 tanggal 1 Juli 2022 atas nama Anwar alias Nuar bin Hakimuddin tentang penghentian penuntutan melalui restoratif justice. Kami mengundang juga korban untuk dapat maju ke depan. Sekali lagi kami mengundang korban untuk dapat maju ke depan. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan surat ketetapan tersebut. Kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya pelepasan rompi Kejaksaan Negeri Siak pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 melalui bidang tindak pidana umum telah menoreh keberhasilan terhadap usulan restoratif justice yang telah diverifikasi melalui ekspos perkara baik di Kejati Riau dan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ini saya mau bicara langsung. Pak ini kepala dusun di sini. Jadi Pak, proses restoratif justice ini Kejari mengusulkan ke Kejati. Saya teliti apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Terus saya usulkan ke Jaksa Agung. Habis dari Jaksa Agung langsung Pak Jum ekspos langsung secara Jum dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan saya dengan dari. Nah setelah itu kita tanya oleh pimpinan, ternyata ini belum syarat. Saya tanya Pak Anwar kan? Pak, saya namanya apa? Tapi mukanya baru tahu ini. Anwar, kenapa kamu melakukan pencurian itu? Penadaan. Saya mengulik salah satu teman saya Pak, itu namanya Adnan. Biasalah dia kayak sudah baik, kemudian dia katanya barang dia, ya saya pilih. Maupun tahu. Ini siapa ini? Istrimu ada berapa? Satu. Saya istrinya 2. Jadi Pak Anwar, itu terapung itu kan Anda juga punya terapung, bukan kelas. Kalau terapung harganya segitu masuk akal nggak? Nah, Pak Anwar merasa untung ya? Di terapung murah segitu. Kawan Pak, katanya dia mempunyai mana kawan rasanya kalau ada rokok saya bagi gitu. Mungkin dia kalau sudah selesai sama saya, Tidak curiga, karena harga terapungnya tidak masuk akal, murah sekali. coba, itu namanya Pak, dia Sekarang Pak Anwar setelah membeli
rapor ini nyesel nggak? Nah, nyesel ya. Berapa bulan? 2 bulan. Pengen tambah lagi nggak? Oh, mau? Nggak mau ya? Jadi nyesel ya? Nah, jangan lakukan itu lagi. Kalau itu barang tidak masuk akal di harganya, jangan dibeli. Mentang-mentang murah, wah ini dapat durian runtuh. Nah, akhirnya kena sel kan? Nyesel nggak? Udah minta maaf sama istri? Sekarang minta maaf lagi dong? Pak Bupati nggak bisa begini. Ini siapa nih? Hah? Korban. Korban? Udah mau maafkan belum? Ya, kan yang nyuri belum, bukan dia. Yang nyurinya udah ketemu? Udah. Di mana? Udah diproses. Udah diproses. Udah ikrah. Nah, jadi kira-kira udah memaafkan nggak? Memaafkan. Betul nih. Ya betul. Nah, perbuatan dong. Nah ini saya tanya nih Bu, yang jujur nih, Ibu kan istrinya. Jaksa neko-neko nggak tahu nggak? Hah? Ini bukan karena saya nanya langsung nih. Bener. Bener nih. Pak Anwar, ditakut-takut jaksa nggak? Nggak ada Pak. Betul? Nggak ada Pak. Mulus Pak. Mulus. Mulus. Jangan lagi beli barang ya. Ya Pak. Kalau dikasih barang rongsokan mau? Kenapa? Ya udah, terima kasih ya. Nanya dulu Pak ini. Pak Heri. Pak Heri Eko ya. Sebagai apa di sini? Saya selaku pejabat di sini. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Eko nih. Ini kan disaksikan orang banyak, udah ada rumah RJ. Pak Eko, paham nggak sih dengan rumah ini? Ini dari tadi dibutuhin terus ini. Pak Eko, kira-kira dengan adanya rumah RJ ini, buat Pak Eko ada manfaatnya nggak? Jelas ada manfaatnya Pak, karena di kampung kami bahas soal permasalahan mungkin yang pasti sekali. Oh, tidak semua permasalahan bisa pengen diselesaikan RT semua? Itu yang sesuai dengan kewajiban. Jadi Pak Eko, sekarang bagaimana masyarakat di sini udah dengan ada rumah RT sudah sosialisasi belum? Kita sudah selesai pada masyarakat, kita menunjuk mungkin masyarakat yang sebagai fasilitatornya Pak Eko, masyarakat di sini kira-kira mendukung nggak dengan ada rumah RT di sini? sangat mendukung Pak. Karena kita memang sebelumnya ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadari dan Pak Nasi semuanya kami supaya proyek seperti ini kita sampaikan. Pak Eko takut nggak Pak Kadari? Enggak takut Pak. Pak Kadari kejaksaan itu milik rakyat. Yang takut. Dengan saya nggak takut kan? Saya orang baik. Tanya ibu TPN. Ibu TPN baik kan? Orang nggak sakit ya saya baik. Jadi tolong Pak Heri ini dijaga dan jangan sampai masyarakat kalau ada masalah tidak diselesaikan dulu di sini. Saya Pak Heri bantu. Kabupatinya baik. Baik benar. Pak Sekdanya baik. Baik. Pak Sekdanya. Apa? Petualangan. Nanti orangnya baik ini. Orangnya sangat baik, sangat jempol ini. Kalau yang memimpin doa siapa? Tenang. Sering ketemu. Kalau yang udah ibu ini siapa? Oh, Camat. Sama saya. Camat tuh. Siapa namanya? Desi. Bu Desi. Biasa sih kami. Desi kamu ini. Bu Camat ini baik orangnya. Saya pengen manggil yang sana Pak. Nah itu yang Yasin. Kapan lagi kalau saya ketemu Abang Hidung ini?
Dari desa mana Pak? Hulu. Kota Ringin. Berapa orang yang udah dikawinin sama Bapak? Sini emang sebenarnya sudah bukan menikahkan orang Pak. Dana desa ada berapa Pak? Ini kita sekarang berjuangnya ya. Sekali. Kemana itu Bang? Pembangunan desa kita. Oh yang benar. Bangun apa itu? Dan jembatan dan kebutuhan masyarakat. Ya itu kebutuhan masyarakat saya bangun melalui unsur kampung itu. Kebutuhan masyarakat apa? Jembatan, jalan, pendidikan PAUD, rumah ibadah. Bapak dapat jatah nggak dari Bang? Ada Pak. Ya benar. Jika bisa ada Pak. Wah, benar. Emang kita kalau mau bupati kan, camat ya. Ada dikasih nggak cuma-cuma? Dari apa Pak? Dari dana desa. Benar. Demi apa Pak? Berarti ini Pak Kadari mau memilih dana desa benar. Saya atas Pak Kadari aja. Pak Kadari namanya siapa? Hah? Hasilnya kami juga Pak. Siapa namanya? Timbas. Kita namanya Timbas Pak. Oh. Sini ke desa. Ada kami setiap kemarin ada bertemu lama di kampung tengah juga Pak, membahas masalah ya, setiap permasalahan di kampung kita memberi arahan. Ini baik ya. Bendaharanya di mana? Kampung saya Pak, Ya. alhamdulillah baik. Pokoknya di sini di mana? Kas desa Pak, Hah? kas desa. Yang megang siapa? Ini kamu Pak, Iya. Itu beda kening bank di desa. yang luar ini kalau narik uang siapa? Saya sebenarnya Oh, betul. itu Saya kalau saya nanya yang satu pasti grogi. Tanya, itu yang Kopea itu kan grogi. Tolong ya Pak ya, dana desa ini dimanfaatkan dengan baik. Siap. Ya, sampai disalahgunakan. Kalau ada apa-apa, Bapak konsultasi kebijaksanaan boleh ya. Pak ya. Dan itu adalah kebijaksanaan itu milik rakyat ya. Harus melayani rakyat ya Pak ya. Siap. Pak ya. Terima kasih Pak Bella. Mudah-mudahan Pak Bella di sini bisa membangun suasana yang kondusif masyarakat dan pembangunan dijaga agar Siak itu lebih maju dan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian seluruh rangkaian peresmian Balai Kerapatan Rumah Restoratif Justice Kampung Tengah, Kecamatan Mempurah. Semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.